Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Para asatidz, para guru yang saya muliakan, alhamdulillah ini kita masuk di hari guru belajar ya. Satu kebijakan pemerintah ya, Dikbud ya, kewajiban buat kita semua untuk belajar kembali, yang mana ini satu nilai Quran yang luar biasa, yaitu waqala rabbi zidni ilma ya. Dalam surat Thaha dikatakan bahwa kita itu tidak boleh berhenti belajar, harus dalam doanya selalu memohon supaya ditambahkan ilmu ya. Jadi kalau berhenti belajar nggak cuma berhenti jadi guru, tapi juga berhenti jadi manusia, karena dasarnya manusia itu adalah harusnya selalu belajar. Nah, tema kita hari ini tentang, ya judulnya jadi terkesan keren ya, menurut saya gitu. Cetak biru peradaban manusia. Tapi ini berangkat dari sebuah inspirasi dari surah Al-Alaq. Kita tahu surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama turun dalam Al-Quran, ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu merancang bangun sebuah peradaban baru. Peradaban baru manusia itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama ya diangkat menjadi nabi. Ya. Tahu nggak kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Gua Hiro ketika turun surah Al-Alaq ini? Tahu nggak kenapa Nabi ada di Gua Hiro saat itu? Mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Kenapa mengasingkan diri? Karena kondisi masyarakat yang beliau meminta petunjuk dari Allah untuk masyarakat beliau yang kondisinya jadi ya, ada sebuah kegelisahan ya. Ini luar biasa dari Ustaz Fatin. Beliau ini lulusan filsafat, dan memang tema kita ini kurang lebih tema tentang filsafat ya. Filsafat ini yang menarik adalah kita memahami kenapa kita harus melakukan kira-kira gitu. Jadi pertanyaan kenapa ini menjadi pertanyaan mendasar. Seperti kita jadi guru, kenapa kita jadi guru? Tahu nggak? Ya karena krisis, nggak ada kerjaan lain. Kalau begitu kan bisa aja begitu jawabannya. Ya, nanti itu berefek. Apa yang menjadi dasar kita berangkat nanti berefek kepada hasil yang akan kita dapat. Prosesnya juga berefek dari apa yang menentukan di awalnya itu. Ya. Sejak awal Rasulullah sudah ingatkan innamal a'malu binniyat. Ya kan? Itu basic itu. Ya. Kalau Al-Alaq itu awal beliau diangkat jadi nabi, tapi kalau innamal a'malu binniyat ini awal membangun peradaban di Madinah. Ya. Karena hadis tersebut ya keluarnya ketika para sahabat semua sudah tiba di Madinah. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang pemuda ternyata hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena mau kawin. Karena ada seorang gadis yang dinamakan Ummu Qais, ya, ketika dilamar sama pemuda ini syaratnya satu, kalau mau sama aku, ya ikut aku ke Madinah. Akhirnya semangatlah dia hijrah. Ya. Tapi sampai di Madinah, ketahuan dia nih niatnya sama yang lain. Akhirnya jadi omongan orang. Tanda kutip diolok-olok lah dibilang. Ini muhajir Ummu Qais. Bukan muhajir karena Allah dan Rasulnya, muhajir Ummu Qais. Ya. Nah Rasulullah ingatkan, keluarlah hadis itu. Innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa semua amal itu
ya akan didapat tergantung niatnya. Yang niatnya mau kawin ya dapat. Ya, niatnya untuk Allah dan Rasulullah ya dapat. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Karena semua orang itu akan dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, niat itu dalam konsep pendidikan kita namanya mindset. Nah, mindset kalau bahasa sekarang. Jadi tergantung mindset kita ini. Kita menjadi guru buat apa, untuk apa. Gitu. Makanya ketika kita bicara peradaban, sesungguhnya yang perlu dibenahi pertama kali adalah mindsetnya. Ya. Membangun peradaban itu di mindsetnya. Nah, surah Al-Alaq mengajarkan kita itu bagaimana Nabi SAW itu ya kegelisahannya terhadap merubah masyarakatnya yang tanda kutip dikatakan jahiliyah, yaitu turun surah ini untuk memulainya dari perubahan mindset. Ya. Di situ. Nah, kadangkala kita dalam perjalanan kita yang sudah berumur puluhan tahun menjadi seorang muslim, ya, lalai terhadap mindset ini. Kadang terbawa arus dengan mindset-mindset yang lain, sehingga kita kehilangan fokus terhadap mindset utama kita. Ya. Nah, di situ. Ya. Nah, di sini kita ada di sekolah ini sebenarnya kan, ya apa istilahnya, mindset awalnya sekolah dibuat itu kan untuk bangun peradaban ya. Gitu. Cuma memang sekolah dulu dengan sekolah sekarang tanda kutip ada beda, karena sekolah sekarang ini ada basicnya itu aroma kolonial. Kalau yang sekarang ini, ya, dari sisi bentuk bangunannya antara sekolah dengan penjara itu sama, ya kan? Pagar tinggi-tinggi, ada kelas-kelas, terlambat dikunci, kan begitu? Itu memang bentuk kita ini sekolah ini sama dengan kolonial gitu. Ada pergeseran setelah kita ini merdeka, ya ketika imperialis itu berkuasa di dunia, bentuk pembelajaran itu model kolonial semua itu. Tapi kalau dulu enggak, mana ada masuk kelas-kelas, di ruang terbuka semua belajar. Ya. Dan yang mereka pelajari, yang mereka datang juga guru-guru yang memang kompeten. Ya, secara kapasitas, kapabilitas ilmunya itu, ya dia datang, orang tuanya datang, bawa anaknya, ajarin. Udah dilepas total di situ. Ya. Sampai gurunya mengatakan udah selesai, dikasih ijazah, anak itu pindah lagi cari guru yang lain. Jadi betul-betul diserap satu ilmunya. Nah sekarang ilmu kita beda-beda, sikit-sikit. Ya, sikit-sikit ngambilnya. Ya. Jasanya akhirnya kompromi lah, ya kan, lembaga itu. Ya. Kalau kebetulan di sekolah itu memang banyak guru-guru yang kompeten, ya anak itu dapat. Tapi kalau di kumpulan guru sekolah itu gurunya pada nggak kompeten, ya sudah keluar anak itu nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Nah, anak-anak sekarang ini setelah lulus, jangankan ya lulus SMA, lulus S1 aja dia langsung buka, ya itu apa, toganya dilempar gitu kan. Itu lulus S1 itu. Ya Martin ya. Nggak ada, orang filsafat beda. Ya. Jadi gitu. Ya, kenapa? Karena banyak guru-guru kita memang banyak yang nggak kompeten. Ya. Coba aja kita belajar enggak cuma S1, S2, S3 ya. Yang saya juga penasaran kenapa ngambil S3 itu, karena mau tahu pendidikan Indonesia itu kayak gimana. Ya sedih kadang-kadang guru masuk kelas itu cuma ya gitu, mau ngasih tugas, dia keluar. Ya. Saya penasaran kenapa dibilang profesor dia. Alhamdulillah dapat pembimbingnya dia. Baru tahu profesor ketika dibimbing. Oh, memang ada ilmunya.
Kalau lagi ngajar, cuek-cuek aja teman, gitu. Kayak nggak ada ilmunya. Nah, itu mindset saya karena penasaran kenapa nih orang dibilang profesor, Allah kabulkan jadi pembimbing saya dia. Nah, diskusi itu baru tahu, oh betul profesor nih, dalam ilmunya. Ya. Sampai ketika dibimbing saya khusus itu setiap mau beliau ini saya buka rekaman itu. Karena nggak kecat, ngomongnya banyak banget ilmunya gitu. Udah saya rekam. Ya, di rumah baru dengerin lagi pelan-pelan, oh ini yang perlu diperbaiki, oh ini maksudnya. Jadi ya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memulai peradaban itu dari surah Al-Alaq. Ayo masuk. Ya. Jadi ini wahyu pertama ini sebagai sebuah awal membangun sebuah peradaban. Ya. Beda ini dengan filsafat barat yang biasa memulai peradaban itu dari rasio Plato, ya, dari kontak sosial ada Hobbes di situ, dari produk ekonomi ada Karl Marx di situ. Nah, Al-Quran memulai peradaban itu bukan dari rasionalnya, bukan dari hubungan sosialnya, bukan dari nilai ekonomi, tapi dari ya realitas atas nama Tuhan ini. Mindsetnya di sini. Nah, mindsetnya di sini. Bismi Rabbik. Ya. Nah, kita suka lupa di sini. Mindset kita ketika kita bangun peradaban, ke bawah mindset barat di sini. Ya, misalnya orang milih sekolah, kan dilihat mana yang kira-kira yang paling banyak ilmunya gitu kan. Ya, Harvard, ya kan, Oxford. Kenapa? Karena di sini dianggap paling rasional. Ya. Jadi kelasnya itu peradaban dilihat dari situ. Atau bagaimana dari nilai kontrak sosialnya, ya, dikembangkan yang sekarang itu oleh Chinese, ya. Chinese ini ya jangan jaringan sosialisnya itu. Ya dari awal cara berpikirnya itu sudah membangun jaringan sosial. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada orang Cina-nya. Kalaupun nggak ada orang Cina-nya, paling nggak ada kuburan Cina-nya. Itu hebatnya orang Cina. Iya. Ya, kota-kota besar ada Chinese Tower-nya. Sampai di Aceh ada Penayung. Ya. Jadi Cina itu membangun jaringan itu memang dari awal luar biasa. Karena mereka meyakini mereka sebagai bangsa besar, ya, peradaban besar. Maka sekarang nih dalam geopolitik kita, sekarang ini mereka itu yang namanya Cina, Rusia, Iran itu Persia, ya, itu nggak nganggap Amerika, karena dianggap Amerika itu nggak punya peradaban. Itu bangsa preman yang merebut daerah orang, bunuh orang. Mereka nggak membangun peradaban. Ya, yang punya peradaban di dunia ini, yaitu Cina, Rusia, Persia, Eropa. Ya, mereka punya peradaban. Amerika dianggap nggak punya peradaban, Israel apalagi. Ya, Israel nggak pernah bangun peradaban, nggak pernah berkuasa. Dalam sejarah dia berkuasa cuma di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu pun cuma 80 tahun. Berikutnya nggak ada kekuasaan. Nggak pernah dia berkuasa. Makanya dia nggak punya negeri. Ya. Cuman dia menguasai cara berpikir. Ya. Sehingga hampir semua cara berpikir yang dikembangkan di rasionya, di sosialnya, di ekonominya, ini Israel terdepan membangun cara berpikir itu. Lahirlah aliran-aliran, ya, peradaban yang dibangun oleh Israel. Ya. Nah, dia masuk kuasa di situ. Nah, kembali lagi kepada Islam, ya. Islam ini membangun dari Iqra bismi rabbik. Ya. Ingat nggak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi Jibril, ya, saat disuruh baca Iqra, apa jawaban Nabi? Ketika dipeluk sama Jibril, Iqra, jawaban Nabi apa?
Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Ya, aku bukan pembaca. Ya. Jawabannya gitu. Aku bukan pembaca. Bukan aku nggak bisa baca. Ya. Bukan dia juga nggak nanya. Rasulullah nggak bilang baca apaan. Ya. Tapi Rasulullah bilang ma'ana biqari. Aku bukan seorang pembaca. Tapi aku siap membaca kalau dikasih ilmu cara membaca. Ya. Makanya jawabannya bismi rabbik. Ya. Tapi kalau orang sekarang disuruh baca, ya, jawabannya ya aku udah bisa baca. Nggak buat apa lagi belajar, aku sudah pandai. Ya. Udah ngerti. Ya. Nah, yang membuat terhambatnya kita dapat ilmu karena belum apa-apa mindset kita itu sudah nolak. Sudah nolak menerima ilmu. Siapa sih dia? Apa sih hebatnya? Ya, cuman begini doang, gitu. Ya. Nah, itu mindsetnya sudah nolak ilmu. Ya, apalagi ketika sudah disampaikan, dia bilang, ya kalau begini mah habis-habisin umur aja, saya sudah ngerti dari awal. Ya. Jadi sejak awal orang sekarang itu, ya mindsetnya tidak siap untuk tumbuh berkembang. Nah, Nabi SAW itu diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi itu yang pertama. Dan menariknya 1-5 itu menjadi ayat yang pertama turun. Ya. Tidak lengkap. Ya. Jadi yang berikutnya itu nanti turunnya di periode, di masa-masa berikutnya. Ini untuk menggambarkan bahwa membangun peradaban itu harus bertahap. Satu. Dan yang kedua, lihat realitas sosial yang dihadapi. Sama-sama kita ngajar. Kadang-kadang ketika kita ngajar, kita pengen satu pelajaran itu disumpel semua anak-anak harus paham hari itu juga. Kan gitu. Ya, nggak bisa bangun peradaban itu harus bertahap. Ya, kita lihat dulu nyambung nggak nih? Ya, nyambung. Ayo kita lanjut. Kadang-kadang ada ilmu yang memang ketika kita sudah dalam bimbingan Allah gitu ya. Itu ketika kita mau sampaikan ada aja kondisi yang membuat kita udahlah belum waktunya gitu atau nggak kesampaian gitu. Ternyata Allah pengen jangan sampein dulu. Nanti ada sebuah peristiwa, oh ingat. Nah, sekarang baru nyampein tema ini nih. Nah, gitu. Jadi, ilmu akan semakin terasa kalau dia turun sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi. Nah, disitulah perlu yang namanya coaching, pendampingan. Ya. Mendampingi anak-anak ya. Ketika sudah disampaikan, baru kita tahu informasinya, pemahamannya, baru kita ulang lagi. Ya. Gitu. Nah, ini tahapan-tahapan bahwa ilmu ini perlu disampaikan secara bertahap. Dari sisi epistemologi peradaban. Apa tuh Bu, epistemologi itu Bu? Apa Pak Hasbi? Epistemologi? Ya, filsafat pengetahuan. Jadi kita tahu dari mana kita memulainya. Ya. Mengetahui dulu bahwa peradaban itu dibangunnya dari mana. Ya, dasarnya itu. Ya. Nah, surah Al-Alaq ini ayat 1-5 ya, dari sisi epistemologi itu ada makna filosofisnya. Ada 3 fondasi besar di sini. Pertama Iqra, ya. Kedua bismi rabbik, dan yang ketiga yaitu qalam. Nah, di sini.
Ya. Jadi berangkatnya sebuah peradaban yang perlu kita pahami, unsur pertama Iqra dulu. Suruh membaca realitas, bukan sekedar teks. Iqra. Ya. Jadi di hadis yang saya suka sampaikan juga bagaimana satu pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis dan ditanya Bilal kenapa menangis. Ya, kata Nabi karena pagi ini turun surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus kata Nabi, wailul ya Bilal liman qara'a hadhil ayah wa lam yatafakkar. Celakalah wahai Bilal, orang yang membaca ayat ini lalu nggak mikir. Jadi setiap pagi sebenarnya kita suruh memperhatikan alam. Ya, setiap pagi suruh memperhatikan alam. Di surah Al-Mulk juga begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suruh mikir bagaimana melakukan karya-karya yang terbaik. Ngaca sama ciptaan Tuhan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya, maka sering-sering melihat ke langit itu karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Apa berikutnya? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada cacatnya enggak? Enggak ada. Cek lagi farji'il basar, lihat lagi. Hal tara min futur. Nah, dalam membangun peradaban itu membaca itu jangan sekali. Cek lagi. Ya. Dan diceknya itu 2 kali kalau di situ. Suruh lihat, cek lagi. Ya kan? 2 kali suruh ngecek. Jadi Iqra ini membaca realitas. Kebanyakan kita yang kurang peradabannya, setiap ada sebuah realitas, ada kejadian, kita nggak melakukan ngecek. Langsung bikin kesimpulan. Tiba-tiba dilihat ini anak lompat pagar, kesimpulannya ini anak nakal. Langsung panggil dihukum. Kan gitu. Nggak ada cross check lagi, nggak ada nanya kenapa nak kamu lompat-lompat pagar. Ya. Cepat kita membuat sebuah kesimpulan terhadap sebuah permasalahan. Nah, sekarang ini rame kasakusuk, ya, hiruk pikuk dunia sekarang ini. Apalagi dengan dunia digital sekarang ini yang informasinya begitu cepat, itu memaksa kita untuk tidak melakukan cross check. Ini bahayanya informasi yang cepat membuat kita lambat membangun peradaban diri. Dan cepat membuat kesimpulan. Cepat digiring oleh orang yang mau membuat cerita. Ini kan para pelaku geopolitik sekarang ini orang-orang pandai bikin film, pandai bikin cerita. Trump itu sutradara loh. Ya. Sutradara dia. Ya. Paling pandai bikin cerita. Semua yang namanya cerita-cerita yang membuat kita bertahan sampai berjam-jam itu nonton, ya. Semua sekarang jagoan dunia. Ya, Amerika, Cina, ya. Jepang, Korea, Rusia juga ada punya, ya, apa dulu tuh telenovela, ya kan? Itu yang ngaduk-ngaduk jiwa kita tuh di situ mereka itu, ya. Nah makanya harus Bismi Rabbik. Kita harus lihat ini kita sedang membaca, ya, membaca sebuah realita. Kita harus tahu yang buat cerita ini siapa. Oh fulan. Fulan ini kalau buat cerita ini kira-kira memperbaiki kondisi atau untuk menutupi kesalahan. Ya. Nah dengan Bismi Rabbik kita tahu di sini. Kita berada dalam sebuah horizon yang benar di sini. Nah kebanyakan kita nganyut.
Ini coba nih cerita kalau di Indonesia yang sinetronnya sampai sekarang nggak habis-habis itu tentang ijazah palsu Jokowi. Coba udah berapa tahun tuh? Itu pandai yang membuat sinetron langsung di alam nyata tuh. Sinetron sebenarnya itu semua. Semua sinetron itu. Orang itu sedang bermain, kayak saya umpamakan kayak ya kalau di Jawa itu ada seni yang namanya wayang. Ya kan? Orang Jawa itu hobi nonton wayang semalam suntuk. Ya. Dan dalang itu paling pintar bikin cerita orang nggak ngantuk sampai subuh sampai pagi. Nah sekarang itu semua cerita orang. Orang pada main wayang itu. Jangan dianggap kita aja jadi penonton kebawa sini benci. Padahal itu semua wayang orang sedang main. Wayangnya senang kali mainin cerita. Pemerannya juga senang sekali. Ya. Penontonnya terus keluarin duit, terus beli makanan. Ya. Dan di sekitar tuh banyak pedagang itu. Entah dia yang punya televisi, entah dia yang punya ini, macam-macam lah tuh. Ya selama dilihat di sini banyak orang mau kumpul, bisa masuk uang, iya pada urunan semua di situ. Kan ceritanya nggak selesai-selesai kan? Begitu. Cerita sinetron begitu. Lucu-lucuan aja sih. Udah mau selesai, udah mau ketemu nih. Padahal cuma papasan. Yang satu nengok sini, satu nengok sana. Padahal papasan, nggak jadi lagi. Tambah lagi gitu. 2000 episode. Iya gitu. Coba ini kan kemarin sudah mau selesai pengadilan begitu. Udah mau selesai nih mau kasih. Ada lagi cerita. Nah, tambah lagi. Sinetron itu semua. Ya. Makanya Rasulullah ingatkan di akhir zaman itu ada masa yang namanya ruwaibidah. Ya. Orang nggak punya orang tafih, kata Nabi tafih. Nggak punya kapasitas, nggak punya kredibilitas, tapi bicara di era di publik secara terbuka dan dikasih ruang. Nah, kenapa? Karena memang mau dibuat situasi hiruk pikuk supaya orang nggak terbentuk mindsetnya, ya. Sehingga yang punya peradaban siapa? Para sutradara. Nah, disinilah Islam hadir. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu akan jadi sutradara dunia. Buatlah sebuah episode baru. Bismi Rabbi. Ya, buatlah dengan kolam. Buat pena skripnya nih, ya. Bagaimana ini membangun sebuah skrip ceritanya itu. Ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sebuah cerita itu jangan tidak terarsipkan. Semua cerita itu harus didata. Ya. Setiap rapat itu ada notulennya. Ya. Nah, sejarah hidup kita karena kita bukan orang yang berperadaban, kita itu nggak pernah punya sejarah sendiri. Ya. Kamu catat nggak masa kecil kamu? Enggak kan, lewat aja begitu. Sama, saya juga begitu. Ya. Karena kita tidak dibangun dengan sebuah iklim peradaban. Ya. Tapi saya pernah ke sebuah daerah, ya, di Amerika itu ada pelabuhan kecil, ya, kampung pelabuhan kecil. Ternyata di situ ada museumnya. Di situ ada berapa kapal dan setiap kapal dicatat sejarahnya pernah kemana aja. Ada satu kapal di situ pernah ke Maluku, kapal kecil. Ya, mereka itu kalau kita lihat ke negara-negara yang katanya maju, mereka selalu ya punya karakter kolam peradaban. Ya, beralihnya peradaban Islam ke peradaban Barat ketika setelah selesai perang salib. Itu orang-orang Barat rame-rame kedatang ke dunia Islam. Ngapain? Belanja buku. Semua buku-buku yang ada di kaum muslimin dibeli. Berapapun harganya. Sehingga berpindahlah ini peradaban ke Barat. Sampai di Barat buku-buku itu dimuseumkan. Ya, mereka paham nggak paham dimuseumkan dulu. Dicatat lagi semua data yang di perpustakaan dengan rapi. Ya, guru saya yang pakar hadis cerita. Dia membuat sebuah disertasinya itu ya harus ada sebuah rujukan ya dan bukunya itu ada di perpustakaan di London.
dia datang ke sana. Sampai di sana, perpustakaannya nggak terbuka begini. Di screening dulu. Ditanya apa kebutuhan ini. Bukunya maunya apa? Buku ini. Oke. Babnya bab apa? Bab ini. Oke, tunjukin. Babnya ini ya. Kasih layar. Oh iya, betul. Ya. Coba kamu lihat. Kamu butuh halaman berapa? Oh, halaman ini. Udah cuma disuruh foto aja, skrip begitu. Bukunya nggak dikasih. Begitu pelitnya mereka sama ilmu. Mereka bisa tumbuh, kenapa? Karena peradaban Islam yang tumbuh dulu, ya mereka yang lanjutin. Berikutnya kita dibuat miskin, kenapa? Karena kita suruh ngulang dari awal. Kan jahatnya seperti itu. Gak gampang bangun peradaban. Ya. Jadi, dari 5 ayat tadi ini, ya, ini 3 unsur ini, melahirkan ini, model pengetahuan. Bahwa yang namanya ilmu itu tidak netral nilai. Ya. Bahwa yang namanya ilmu itu bismi rabbik, membentuk akal, membentuk akhlak. Tidak netral nilai karena tergantung ikroknya kita. Kita ikroknya mau pakai kacamata siapa? Kacamata barat kan? Ya, bismi rabbiknya itu bisa jadi bukan bismi rabbik. Bismi Nietzsche, bismi Hobbes. Ya. Gitu. Makanya dia tidak netral nilai yang namanya ilmu itu. Makanya kita perlu selektif memilih guru. Ya, ramai kemarin orang NU itu mendatangkan guru dari Israel kan. Nah, ramai itu karena dia tidak netral nilai. Maksudnya bagus untuk katanya pencerahan segala macam. Tapi karena dasarnya ini tidak netral, ya. Ketika dalam sosial itu orang itu dipengaruhi atau mempengaruhi, saat yang hadir ini kurang pemahamannya, maka akan mudah dipengaruhi. Nah, gitu. Ilmu ini membentuk akhlak dan ilmu yang mengarahkan pada penghambaan bukan dominasi. Bismi rabbik. Ya, kalau dalam Islam itu semua ilmu itu mengarahkan kita untuk bisa menjadi hamba Allah. Tapi dalam ilmu modern nggak begitu. Ya, peradaban modern itu memisahkan antara ilmu dengan etika. Belajar aja. Ini anak yang penting nilainya dapat 100. Ya, dia mau nakal, mau apa, mau goib, mau kemana, kayak mau pacaran, mau zina, nggak penting. Yang penting lulus ujian. Nah, gitu. Dalam Barat begitu. Dia memisahkan antara ilmu dengan etika, teknologi dengan spiritualitas. Ya, jago dia bikin kapal, pesawat, senjata segala macam. Ya, tapi tidak ada ruhiyahnya di situ. Ya. Yang penting bisa bikin senjata, bunuh orang banyak, itu bukan urusan saya. Gitu. Nah, kekuasaan juga terpisah dari kewajiban dia ya, istilahnya tanggung jawab transendennya itu. Kewajiban yang melampaui batas kepentingan sendiri. Jadi yang penting saya berkuasa, ya udah suka-suka saya. Ya. Kalau dalam Islam orang berkuasa, ada dia punya tanggung jawab transendennya, ada tanggung jawab dia kepada Tuhan. Makanya dia mikir-mikir mau bikin kesalahan. Nah, gitu. Bismi rabbik itu yang bikin mahal. Ya. Nah, akibatnya lahirlah seperti ini. Knowledge tanpa wisdom, ya, nggak ada kebijakan. Pinter tapi nggak bijak. Ya. Antum kalau ketemu dokter-dokter spesialis, ya, karakternya itu nggak banyak ngomong. Kalau kita nanya malah tersinggung dia. Gitu, diam aja. Ya. Sampai teman saya sendiri begitu. Saya pernah habis nengok kawan saya kena kanker, ya. Gak lama kemudian dia meninggal, habis itu saya ada benjolan. Wah, saya kan stres habis nengok kawan kena sang. Datanglah ke kawan saya, dokter spesialis. Ya bedah. Langsung buka celana. Kalau di sini main begitu aja. Dok, dalam. Ya udah, tutup. Ada di dalam juga cewek lewat segala macam. Cuek aja deh. Udah main ditulis resep dikasih. Tembus mahal. Hampir 1 juta obatnya. Waduh, makin stres saya kan. Tanya nggak ngomong. Akhirnya besok suruh datang lagi. Udah habis obat, datang. Dok,
sakit apa sih ini? Bisul Sat katanya. Ya bisul doang. Lah mati saya ngapain saya datang begitu? Jadi itu obat cuma untuk mempercepat matang gitu. Bisul Sat. Udah saya nggak datang lagi habis itu. Bisul doang. Pinter tapi nggak ada wisdom ya. Dari awal kayak ngomongnya bisul, udah biarin aja. Sabar ntar matang sendiri. Kan nggak keluar biaya. Lumayan 1 juta gua buat matangin bisul. Nah yang kedua punya power tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada rendah hati. Lahirlah sekarang film-film Korea itu, pembulian, ya, begitu gayanya. Adidayah itu sudah dikunci itu dengan ta'lim muta'alim. Ya. Kurikulum daya sebenarnya kurikulum Bismi Rabbik. Cuman kemasannya, mindsetnya dibangun di kepala kita masuk cara barat, itu kurikulum kuno, tradisional. Kamu nggak bisa kaya, kamu nggak bisa maju. Gitu. Orang udah ke bulan, kamu masih baca kitab. Nah, gitu. Macam-macam lah caranya gitu. Akhirnya kita nggak mau lagi masuk kurikulum Bismi Rabbik. Karena cara berpikir kita jadi salah. Ya, walaupun di situ memang ya ada karakter-karakter yang dibuat cerita itu nggak bisa maju, kebetulan ada di guru-guru kita. Ya, ini kan membangun mindset di sini. Ya, punya progres tapi nggak ada nilai. Coba kita buat kegiatan buat anak-anak, kira-kira punya nilai nggak? Jangan cuma sekedar sibuk itu anak-anak bikin kegiatan, jalan-jalan ini itu. Ada nggak nilai yang membuat pulang dari sana makin dia menghamba kepada Tuhannya? Kan harusnya gitu. Kalau cuma jalan-jalan bikin kegiatan, moving class segala macam, lalu nggak ada nilainya, sayang kita jauh dari Bismi Rabbik. Ya, ini surah Al-Alaq ini ya mengajarkan pada kita membaca Bismi Rabbik ini yang ya kalau nggak membaca dengan atas Bismi Rabbik ini akan membuat alat kesombongan dan penindasan. Oke. Nah ada tahap kedua. Tadi kita ngelihat tahap pertama wahyu itu sebagai basis membangun sebuah peradaban. Tahap kedua ada psikologi kekuasaan. Ayat 6 sampai 8. Kalla innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu betul-betul togho, melampaui batas. Ar-ra'ahu istakna. Lalu karena dia merasa dirinya sudah cukup, serba cukup, nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi ya usaha lah gitu. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya hanya pada Tuhanmu lah kamu kembali. Jadi ini Quran mendiagnosis kerusakan peradaban. Ya, Quran tidak menyalahkan teknologi, tapi psikologi manusia yang merasa sudah cukup tanpa Tuhan, itulah yang menjadi sebuah awal keruntuhan peradaban. Hati-hati ya anak-anak kita ini belajar ngaji, ya menghafal Quran, lalu merasa sudah hebat, merasa sudah cukup. Seorang guru, ya Bu Risa mengajar matematik, merasa sudah cukup, nggak perlu lagi memperdalami matematiknya. Merasa sudah cukup, di situ adalah titik keruntuhan ya peradaban kita. Ya. Nih ada filsafat modern nih. Yang semuanya ini lahir di era modern setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nietzsche, ya, dia ini yang punya teori Tuhan sudah mati. Ya, Nietzsche ini, ya, makanya teori dia itu bagaimana, ya, karena Tuhan sudah nggak ada lagi, udah kita berkuasa. Teori itu masuk di Barat itu. Ini orang-orang Jerman ini, ya, masuk di Barat. Semangat mereka membangun kolonial. Ya, menguasai, apalagi sebelumnya sudah ada dendam dengan kaum muslimin. Ya, dan itu ditanamkan. Peradaban mereka itu dibangun di atas basis dendam. Ya, sampai sekarang akhirnya kan terbuka ya dendamnya itu. Ya, pokoknya gimana caranya berkuasa. Begitu.
Sigmund Freud ya dengan teori psikoanalisis ya. Ya, semuanya berpusatnya di ego ujung-ujungnya adalah seks. Ya. Ya, kalau bahasa Quran itu kan karena dari seks itu bahasanya di surah At-Tariq ya. Falyanzur mimma khuliqa mimma indafik. Lahirnya manusia itu karena semangat untuk keluarnya itu, egonya itu tinggi. Memang enggak. Ada Heidegger, ya, gitu. Di sini dia membangun teori ini yang masih terbaru ini, ya, yang kemudian orang mulai belajar kontemplasi, ya, karena dari teori dia ini orang kelupaan akan esensi keberadaannya. Nah, kalau Quran, ya, kehancuran peradaban itu, kalau menurut dia peradaban itu dibangun di sini. Quran menyebutnya dengan tughyan. Tughyan ini manusia sudah membatasi batas ontologisnya, keberadaannya dia itu. Ya, dia bisanya di mana, tapi dia merasa sudah cukup. Nggak ngaku nggak bisa. Ya. Karena puncak ilmu itu, kata Imam Malik, pada saat Anda mengakui, saya nggak bisa apa-apa, itulah Anda puncak ilmu. Makin belajar, makin tahu, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Ya, ketika beliau ditanya 40 pertanyaan, begitu kan, dia semua mengatakan, lah adri, saya nggak tahu. Sampai yang nanya kesel, apa juga kamu jadi imam? Nggak bisa jawab. Kata imamnya, memang saya nggak tahu, saya harus ngomong nggak tahu. Nah, kita ini penyakitnya karena sudah terlanjur dibilang ustadz, guru, ditanya harus bisa jawab. Anda bilang aja nggak tahu. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Yuk kita cari jawabannya sama-sama yuk. Apalagi sekarang gampang nyari jawaban. Gitu. Ya. Nah, jangan sampai kita terjebak di sini, karena kalau kita sudah merasa tahu, itu awal keruntuhan kita, peradaban kita. Capek-capek kita bangun, ya di situ kemudian kita menghancurkan ya eksistensi kita sendiri. Jadi ketika manusia sudah enggak membutuhkan lagi hal yang melampaui Tuhannya, ya, transenden di situ, ya, jadilah ilmu dia itu menjadi alat kuasa. Ya, anak-anak sekarang ini sulit diatur, kenapa? Di antaranya karena dianggap gurunya nggak kompeten. Saya lebih ngerti daripada guru saya. Karena teknologi sekarang itu menyiapkan informasi mudah. Cari ilmu apapun sekarang mudah. Ya. Akibatnya begitu. Ya. Nggak mau diatur jadinya. Nah, gurunya juga merasa sudah lebih hebat. Ini anak belum ngerti apa-apa. Akhirnya sama-sama nggak ngerti. Sama-sama tugian di situ. Merasa sudah cukup. Kelahi jadinya. Ya. Nah, kalau di ekonomi ini jadi eksploitasi, kemudian politik menjadi dominasi. Ya, karena dia melampaui batas Tuhannya. Kita masuk tahap yang ketiga. Ya, disinilah ada politik moral dan resistensi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya. Ini ayat, lanjut Bu. Yang ayat tentang turun ketika Abu Jahal ini melarang Nabi sholat di Ka'bah. Gimana pendapatmu? Belum. Gimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba yang sholat? Ini maksudnya Abu Jahal melarang Nabi sholat. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Coba kamu lihat pendapatmu. Ya. Jika orang itu melarang orang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa pada Allah. Gimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Terus, nah, penjelasannya secara makna filosofis dari ayat itu adalah, ini Abu Jahal melarang Nabi SAW sholat sehingga turun ayat tersebut. Ini bukan masalah konflik ritual pelarangan sholat,
Tapi ada dua visi peradaban yang berbeda. Ada peradaban sujud yang dibangun Nabi, ada peradaban dominasi. Abu Jahal sangat khawatir ini mindset yang dibawa Nabi ini akan mengalahkan mindset yang selama ini dia sudah bangun. Abu Jahal dikenal di kaumnya itu sebagai Abul Hakam, bapak yang bijak. Wisdom ada di situ. Tiba-tiba sekarang rakyatnya berpaling, nggak mau lagi dengerin dia, pindah, makanya dia gelisah di situ. Ya. Nah, ketika ada perilaku sujud itu masuk ke lapangan terbuka, dia gelisah. Ya, makanya dia melarang. Ya. Jadi Rasulullah ingin menggambarkan sujud ini ada sebuah kebebasan nurani, karena yang berdaulat dalam dirinya itu hanya Tuhannya, ada kedaulatan rohani, dan di situ ada otonomi moral manusia. Sementara Abu Jahal itu ya melarang sholat ini yang terjadi, boleh dikatakan sekarang terjadi, ada kontrol negara terhadap hati. Ya. Jadi negara kalau sudah masuk urusan ibadah, ya dulu pernah rame, ya rame masalah nggak boleh ngerasin speaker, ya kan, ya rame apa? Nggak boleh korban, ya. Jadi ketika negara masuk kepada hal-hal yang sifatnya kedaulatan rohani, ini udah mulai kacau nih sistemnya. Kenapa? Karena ya memang di negara kita beberapa penguasanya itu ya anti juga dengan Islam. Kebetulan dia punya posisi, punya kebijakan. Ya. Nah, monopoli makna oleh elit. Ya, ya kalau nggak bisa beli bahasanya itu nggak bisa beli gas, udah pakai kayu bakar. Ya, ngomongnya asal njeplak aja begitu. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi dia punya monopoli sendiri gitu. Nggak ngelihat lagi masalah moral, nggak ngelihat lagi di situ. Ya. Bencana di Aceh itu bencana kecil, nggak ngelihat lagi. Mau ngomong asal aja begitu. Karena memang sudah terbiasa, ya hari-harinya itu tanggung jawabnya sudah melampaui Tuhannya. Ya. Jadi yang bukan tanggung jawab dia sudah masuk ke era rohani, kedaulatan rohani. Nah, ini sudah rusak yang seperti itu. Ya. Jadi sudah ada jenis Abu Jahal yang baru. Ya. Jadi sejak wahyu pertama, Al-Quran telah menanamkan teologi pembebasan sebelum filsafat pembebasan modern lahir. Ya, tadi ada Nietzsche, ada Freud, ya. Baru kemudian kita lihat teologi pengawasan ilahi, ya. Nah, di sini ayatnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Jadi mulai membangun sebuah peradaban, ya, dari sini. Ya. Ini nanti kita akan lihat dalam sekolah juga dalam pendidikan kita. Ya, teori alam ya'lam bi annallaha yara ini kadang kita terluputkan. Ya. Terus lanjut. Di dalam dunia modern peradaban itu, ya, bicara orang itu mau diatur, dikondisikan, ya bisa tertib pakai hukum negara atau pakai CCTV. Ya. Atau pakai sistem algoritma. Nah, sekarang udah bisa kebaca. Kita hati-hati juga kita. Karena kita semua main medsos. Kalau ya naudzubillah kita ini mau diincar, ya perilakunya mau diburukkan, wajah kita, ya kualitas kita itu gampang. Ya, karena algoritma itu nggak hilang. Ya. Nggak mungkin kita ini nggak sempat ngeklik, men-scroll hal-hal negatif ketika kita buka. Karena dia sudah nawarin kan. Gitu. Ngeklik aja dianggap bahwa kita sudah nonton. Kan gitu. Nah, terus gitu.
Nah itu kalau misalnya secara politis, ya ngejatuhin orang itu gampang gitu. Wah dia udah berapa kali nonton film porno, dia udah berapa kali macam-macam lah itu. Bisa dibunuh kita di sini nih, di sistem algoritma. Karena kita merasa nggak ada ngelihat, padahal dilihat. Semua data-data yang ada kita ini bukan nggak dilihat, ya. Nah, orang-orang Palestina, Hamas khususnya, mereka sangat fokus di situ. Jadi yang namanya kalau sudah masuk areal perang itu nggak boleh lagi bawa HP. Atau dia punya HP bukan atas nama dia. Nah, gitu. Ya, kalau antum melihat beberapa pejabat yang ada, mereka pejabat itu nggak pernah megang HP, ajudannya megang HP. Nah, kenapa? Supaya algoritmanya nggak kebaca. Algoritma dia itu. Ya. Jadi, kalaupun ada apa-apa yang salah ya ajudannya. Ya. Ketika bosnya ini buka-buka ini segala macam, ya, yang salah siapa? Ya ajudannya. Ya. Ada masuk nih informasi mau bicara dengan bapak, diunjukin, bapaknya pegang HP. Oh ya. Kadang dia ketik, kadang suruh ketik, jawab aja ini. Jadi mereka menyadari ada sistem algoritma di situ. Ini sistem modern. Cuman Islam jauh-jauh hari sudah menetapkan alamiah anallaha yara. Nah, dasarnya ini Allah itu lihat, lebih hebat dibandingkan pengawasan ini. Ya. Makanya kita dari dulu ya sebenarnya sudah terbangun. Lagi sholat misalnya kita buang gas, nggak ada suaranya, nggak ada baunya, tapi kita mikir kan. Cuman cara berpikir kita terbangunnya kognitif. Ya. Kita sadari bahwa kalau buang gas itu batal. Penanamannya kognitif. Tapi sebenarnya perilakunya itu sudah di sini. Ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kadang-kadang jadi slip dia memahami alam bi anallaha yara. Ya. Nah, kalau kita berhasil membangun alam bi anallaha yara, pendekatan rohaninya, ya. Coba balik ke yang sebelumnya, ya. Nah, di sini ya, kalau kita berhasil membangun ya kedaulatan rohani, ya, membangun nilai sholat itu semata-mata mau menjadi hamba Allah, ya, maka proses pendidikan kita akan mudah. Ya, lanjut. Ya. Kenapa ya relatif ya, alhamdulillah di Daya khususnya di kita antum perbandingkan dengan SMA negeri. Relatif anak-anaknya lebih mudah diatur. Ya. Sedikit banyak walaupun kurang kesertaan kita, tapi dengan interaksi dia dengan Quran, sedikit banyak itu terbangun kesadaran alamiah bi anallaha yara. Ya, inilah yang melahirkan etika internal. Ya. Jadi kedepankan bagaimana kalau bisa orang itu dihukum ya dengan sebuah kesadaran, bukan hukum eksternal, tapi hukum internal, ya. Guru-guru kita itu dulu kan nggak pernah menghukum, dari jauh cuma ngeliatin aja. Kita mau bikin langsung takutan, ya kan? Wibawanya luar biasa, dari jauh cuma dia lihat begitu aja, takut. Ya. Kalau kita daham-daham begitu di komentari sama anak-anak. Ya. Nah dari sini luar biasanya alam bi anallaha yara, lahir etika internal, integritas tanpa pengawasan. Si anak itu tanpa diminta bangun malam-malam ngaji sendirian, nggak ada ngawasin. Ya. Moralitas tanpa polisi. Ya. Ini oleh filsafat disebut ya panoptikon transcendent. Perasaan diawasi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ya. Kalau dari awal itu Rasulullah sudah
sahabat itu sudah diajari langsung oleh Jibril turun ke bumi. Dalam hadis Jibril, ya, ketika datang ya dengan penampilan laki-laki yang bersih, bajunya bersih, rambutnya hitam, duduk di depan Nabi, langsung taruh tangannya di paha Nabi, ya, mempertemukan dengkulnya dengan dengkul Nabi, lalu nanya, ya Rasulullah, ya, akhbirni anil iman, ya. Terus akhbirni anil Islam. Dijawab sadaqta. Sahabat kaget. Dia nanya, dia yang benerin. Gitu. Sampai terakhir dia tanya tentang ihsan. Ihsan itu ini panoptikon transcendent. Itu bahasa modernnya gitu. Ihsan. Anta abudallah ka'annaka yarak wa fa'illam takun yarak fa'innahu yarak. Ya. Itu. Jadi hebatnya Islam itu dari awal, ya, yang membuat Umar itu terpana ngelihat kejadian itu. Setelah berapa hari baru diingatkan Nabi, kamu tahu nggak kemarin siapa yang datang? Nggak tahu ya Rasul. Itu Jibril, atakum yu'allimu dinakum. Datang ngajarin kamu. Jadi hadis Jibril itulah sebenarnya menjadi kurikulum ya besar kita dalam pendidikan. Tanamkan rukun iman, tanamkan rukun Islam, tanamkan tentang ihsan. Dan tanamkan tentang masa depan, nanti ada kiamat yang akan mempertanggungjawab, yang akan akan ada kejadian-kejadian yang kita harus siap mental menghadapi perubahan-perubahan zaman. Ya, itu. Ya, isyarat-isyaratnya dikasih tahu. Nah, terakhir ada puncak peradaban, yaitu ayat terakhir ke-19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Jadi wahyu pertama turun surah Al-Alaq ini tidak ditutup dengan hukum, revolusi politik, struktur negara, tapi dengan sujud dan kedekatan pada Tuhan. Ya, lanjut. Jadi ini tesis radikalnya, bahwa puncak peradaban itu bukan dominasi dunia, tapi kedalaman hubungan kita dengan yang maha absolut. Ya, makin dalam kita hubungan dengan Tuhan kita, makin tinggi peradaban kita. Ya. Masyarakat kita khususnya di Aceh ini, ya, tahu nggak antum? Yang paling banyak jaringan massa itu di Indonesia ini dari kelompok mana? NU. NU? Kenapa NU? Wali Songo ya. Nah, yang menarik, NU itu bukan organisasinya, tapi di NU itu di torikotnya. Karena di torikot itu nanti orang-orang itu belajar gini nih, sebenarnya belajar menghadapi hubungan dengan yang maha absolut. Ya. Di masyarakat kita ini, masa paling besar itu masa torikot sebenarnya. Enggak kelihatan mereka, tapi jumlahnya paling besar. Ya, paling besar itu. Yang boleh jadi itu mengamankan sistem sosial kita, karena masih ada orang-orang yang membangun peradaban nggak kelihatan di dunia luar, tapi dia menstabilkan suasana sosial yang ada di masyarakat. Ya, gitu. Nah, kalau dalam ilmu filsafat, ya, ini ada Plato, Aristoteles. Aristoteles ini muridnya Plato, ya, dia belajar di sekolahnya Plato. Ya. Karena ini dua orang yang lahir sebelum Masehi, ada indikasi dua orangnya nabi sebenarnya. Ya, ada indikasi karena apa? Statement-statementnya itu banyak yang bijak, ya, hikmah di situ. Ya. Apalagi beberapa pikiran-pikiran besar dari filsuf Islam seperti Ibnu Sina itu banyak ngambil dari Aristoteles. Nah, gitu. Ada postmodern, padahal ini zaman sebelum Masehi, tapi ketika kaum muslimin itu dalam masa kejayaannya itu banyak menerjemahkan filsafat lama ini, ya, dan ternyata ya itu ya banyak manfaatnya untuk kebijakan seorang itu tumbuh. Tapi sekali lagi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa Al-Quran muhaiminan alaih, ya, itu
merevisi kebijakan yang lalu, maka pendekatannya kalau Plato itu adalah kontemplasi yang kita sekarang banyak, kalau udah pusing-pusing ya udah berkhalwat, kontemplasi, merenung. Ya dalam Islam juga setiap pagi kita diminta baca istighfar, ya kan, kontemplasi di situ kan, atau kemudian melahirkan kebajikan gitu kan. Tapi sekali lagi itu semuanya dihapus dengan bahasa Al-Quran, bahwa puncaknya bukan di sini yang modernnya otonomi moral, walaupun ini semua nggak salah dalam Islam, ya. Tapi Islam membahasakan puncaknya dari itu semua, kesimpulannya adalah siapa yang makin dekat kepada Allah, itulah yang makin dekat dengan peradaban. Ya. Kurbah itu pendekatan, kurban dekat. Kurbah ilallah, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi ini kita lihat ya, peradaban al-alaq dengan peradaban modern. Ya, secara epistemologi, peradaban modern mengatakan ilmu itu netral. Islam bilang enggak, ilmu itu enggak netral. Ya. Ilmu itu enggak netral. Makanya kamu harus bismi rabbik. Jangan terpedaya dengan tawaran-tawaran ilmu. Ya. Jangan terpedaya dengan orang punya kurikulum ini itu. Selama ujungnya tidak bismi rabbik, dia tidak netral. Ya. Kita jangan ambil sana. Boleh ambil kurikulumnya, tapi harus diisi yang ujungnya bismi rabbik. Membuat anak itu makin dekat dengan Allah. Qurbah ilallah. Ya. Secara antropologi, manusia ini pusat segala-galanya. Dalam Islam tidak, manusia itu hamba Allah, khalifah. Inilah membuat orang itu menjadi nggak bisa diatur. Ya. Kita secara pendidikan kita lihat, kita harus fokus pada anak kan gitu. Kalau kacamata Islam nggak begitu. Kita betul fokus pada anak, ya. Tapi membawa mereka itu menjadi hamba Allah. Ya. Kalau cuma sekedar kita ikuti maunya, egonya, talentnya, bakatnya, kita sesuaikan, lalu tidak kita giring dia menjadi hamba Allah, ya, kita masuk kepada peradaban modern di situ. Betul tapi salah. Ya, anak itu nanti akan kehilangan akhlaknya. Ya. Makanya apapun yang kita lakukan, ajak mereka itu ya supaya siap menjadi hamba Allah. Nah, kalau menjadi hamba Allah, kamu yang mimpin, nak. Kamu punya tugas memerangi semua manusia ini harus menjadi hamba Allah. Gitu kan, jadi khalifah kan. Secara politik, peradaban modern itu sebagai pusat kontrol. Tapi dalam al-alaq, ya, di sini ada amanah, ada keadilan. Ya, pusat kontrol sampai orang ibadah jadi kontrol, ceramah aja harus ada surat izinnya, gitu kan. Nah. Tapi kalau dalam al-alaq, ya, selama dia amanah berkeadilan, nggak ada masalah. Makanya Islam tidak pernah memasalahkan kalau dalam kita itu kan yang namanya penyakit di negara itu KKN kan. Apa tuh KKN? Kolusi, korupsi. Dalam Islam kolusi sama korupsi salah, tapi kalau nepotis tidak berbentuk salah. Ya. Kalau nepotis, ya, kenapa tidak salah? Karena Nabi dengan para sahabat nepotis. Abu Bakar mertuanya, Umar mertuanya, Utsman menantunya, Ali menantunya. Apa nggak nepotis tuh? Ya kan? Karena konsep Islam itu bukan di nepotisnya, balik, ya. Islam di sini siapapun boleh, jangan dilihat hubungannya, yang penting kerjanya amanah atau enggak, dia adil atau tidak, lihatnya di situ. Nah, kita terjebak di situ, terjebak di peradaban modern, ya, terjebak di situ. Akhirnya ribut ini, ya, sampai sekarang nggak habis tuh Gibran, anaknya Jokowi. Ya. Macam lah sampai sekarang, mungkin kita pun ikut-ikut kesel kan gitu kan. Ya. Karena mindset kita nggak ngelihat di sini, lihatnya di sini.
Ya. Apapun ceritanya, siapapun yang berkuasa pasti diajak orang-orang terdekatnya. Karena itu fitrah seperti itu. Nah, dalam Islam yang dilihat kerjanya, bisa nggak dia amanah, bisa nggak dia adil. Di zaman Utsman bin Affan itu lebih real lagi, karena ketika dia berkuasa, itu semua sanak saudaranya diangkat. Masyarakat protes. Kata Utsman, ya sekarang kamu lihat aja mana yang salah. Lapor, langsung dihukum. Di zaman Iskandar Muda juga begitu. Cuma Iskandar Muda berani menghukum anaknya sendiri, kan itu. Itu membuat orang akhirnya lupa dengan nepotis, padahal hidupnya nepotis loh. Jadi karena fokusnya di sini mereka ini, yang tidak amanah, tidak adil, ya dia dihukum. Nggak peduli itu anak istrinya, menantunya, selama salah ya dihukum. Ya. Nah kalau dalam ekonomi, ya mungkin kita terjebak di sini akumulasi. Ya, bukan di kemaslahatan. Kita mulai hitung-hitungan jumlah gaji, hitung-hitungan kekayaan, mulai stres ngelihat angka emas naik, mayam sekarang udah, ya Allah, satu mayam 100 juta udah. Ya. 10 mayam maksud saya. 10 mayam ya maksud saya. Kan ngeri itu angkanya kan. Capek otak kita ke situ. Tapi kalau otak kita di maslahat, kita nggak ngelihat lagi angka. Yang kita lihat, walau bisyikit tamroh. Seorang itu nggak dilihat lagi kekayaan. Anda bisa memberi nggak? Karena yang mulia itu orang bisa sedekah walaupun 1 butir korma. Temanya di situ maslahat. Nggak dilihat kekayaannya begitu banyak. Ya, Elon Musk, ya, kekayaannya sampai berapa ratus triliun, ya, ngaku nggak bahagia, ya, ngaku nggak bahagia dia. Jadi permasalahannya di situ, di maslahat. Apa tadi yang terakhir? Ya, tujuan hidup. Nah, kalau di peradaban modern tujuan hidupnya di sini, dia lihat kekayaannya, rumahnya, gitu. Bukan di kedatangan ilahi. Ya. Jadi kalau orang tua kita ngelihat ya di kedekatan ilahi, bagaimana orang itu nyaman, yang penting dia bahagia. Ya, kurang ini kurang itu secara material, tapi makin dekat dengan Allah, ya nyaman hidupnya. Orang ini ngumpulin di sini. Nah, itu yang perlu kita bangun, membangun peradaban. Jatuhnya ke sini. Bukan berarti ketika di sini dia tidak menguasai material, justru ketika dekat di sini akhirnya keberkahan makin cepat. Jangankan di zaman tabi'in, di zaman Nabi saja para sahabat yang dulunya budak akhir hayatnya jadi konglomerat. Ya. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah, ya, ketika meninggal dia punya hutang 120.000 dinar. Ya, 1 dinar itu 4 gram emas. Ya. Coba itu kali 120.000 berapa gram tuh, Bu? Hah? 480.000 kali 4 itu kan? Nah, kali sekarang harga emas berapa tuh? Kali 2 juta lah. 29. Jadi berapa tuh? Jadi berapa sekarang tuh kekayaannya? 120.000 kali 4. Tuh nolnya ada berapa tuh? Udah MM-an apa tetean tuh? Hah? Ya kan? Udah triliunan kan? Udah triliunan. Itu hutangnya. Itu hutangnya segitu. Tapi kemudian ternyata ya semua anak-anaknya nyari, ternyata bisa dibayar hutang itu. Dan masih ada 120.000 lagi. Apa nggak konglomerat orang begitu? Itu yang dulu sekelasnya itu orang miskin. Kayaknya dari mana? Karena banyak ikut perang, banyak punya rampasan perang.
Makanya sekarang dunia ngelihat kondisi seperti ini, pada pengen perang. Kenapa? Karena kalau perang bisa cepat kaya. Yang kaya-kaya yang mati-mati. Itu. Jangan dianggap ketika kita di era konflik itu orang-orang nggak kaya. Kaya. Yang di hutan-hutan tuh kaya-kaya. Kawan saya pernah ditangkap di hutan. Oh, makanannya enak, ayam. Lebih enak makan di hutan dibandingkan makan di lapangan di bawah. Sehat-sehat mereka. Yang kaya itu yang pejuang-pejuangnya, yang gamnya kaya, yang TNI-nya kaya, yang polisinya kaya. Ya. Orang Aceh bilang dia datang bawa M16, pulang bawa 16M. Perang itu bikin kaya. Karena sekali perang itu untungnya berlipat-lipat antara perang. Gitu. Makanya Amerika pengen perang. Karena dia lagi miskin. Udah berapa kali shutdown? Dua kali shutdown dia. Ngasih makan rakyat itu nggak bisa. Ya kan? Pengen perang. Karena dengan perang bisa ngapusin hutang. Gitu. Udah pusing-pusing udah perang aja. Ya kan? Preman-preman juga gitu. Pusing-pusing udah. Begitu. Kalau di Eropa itu kalau udah musim salju banyak kejahatan. Kenapa? Karena yang nggak punya rumah ya rumahnya jelek, mendingan ngebunuh, mendingan ngerusak. Nanti masuk penjara. Masuk penjara makanan terjamin, juga nggak kedinginan. Logikanya sederhana begitu. Karena duniawi. Bertahan hidup. Nah, ini krisis modern itu ada krisis makna di sini, krisis kekuasaan, krisis kebebasan, krisis etika, teknologi, krisis spiritual. Ya. Inilah kalau diagnosisnya al-alaq, kenapa krisis makna? Karena dia tanpa bismi rabbik. Kenapa krisis kekuasaan? Karena merasa sudah cukup, nggak perlu lagi orang lain bantu dia. Maka dia suka-suka. Gitu. Krisis kebebasan. Nah, tadi sudah masuk pada hal-hal yang prinsip dalam kehidupan manusia, yang urusan personal yaitu hubungan dia dengan Tuhan. Dilarang orang sujud. Ya. Jadi yang umum aja dilarang, apalagi sampai yang khusus itu dilarang. Di Eropa itu sulitnya kita untuk nyari tempat sholat. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak. Udah mulai ramai sekarang tempat sholat di Eropa. Ya. Krisis etika teknologi. Karena alam ya'lam bi anallaha yara udah enggak ada lagi. Ya, gitu. Kurang lebihnya. Ya. Jadi surah Al-Alaq ini ngajarin kita kalau ilmu tanpa sujud melahirkan tirani, sujud tanpa ilmu melahirkan stagnasi. Berhenti orang di sini. Ya, orang sujud tapi nggak mau belajar, ya stagnan dia. Ya. Jadi kalau ilmu dengan sujud supaya kita jadi benar. Sujud terus belajar supaya kita nggak stuck. Peradaban sejati lahir dari perjumpaan antara pena dengan senjata. Maka wahyu pertama bukan bangunlah negara, tapi iqra wasjud waqtarib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rehan yang